Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Yeay. Kita ketemu lagi di Komra Online. Ya betul. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga kalian semua masih tetap bersukacita dan bahagia gitu ya. Nawang gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Mas Tio gimana? Puji Tuhan. Wih, luar biasa. Luar biasa. Ya, untuk masuk ke dalam persekutuan Komra hari ini supaya lebih semangat lagi kita akan angkat satu pujian yaitu dengar dia panggil nama saya. Teman-teman di rumah juga ikut nyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sebelum kita memasuki Komra lebih dalam lagi, mari kita bersekutu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan walaupun masih online. Kami akan memulai Komra kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dan persiapkanlah juga hati kami, pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman yang akan kita dengarkan sesaat lagi. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Amin. Ya supaya lebih bersukacita lagi ya, supaya lebih terasa lagi berkatnya. Gimana kalau kita sekarang bagi berkat? Ya, mulai dari Mas Tio dulu. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, berkat saya hari ini puji Tuhan masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang dan puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk menjadi pemusik Komra online pada sore hari ini. Terima kasih. Yeay. Oh ya, Shalom. Shalom. Berkatnya minggu ini sangat-sangat luar biasa, masih diberi kesehatan dan bisa jadi MC Komra lagi, bertemu dengan teman-teman walaupun masih online. Terima kasih. Yeay. Kalau dari aku, shalom teman-teman. Berkatnya puji Tuhan minggu ini lumayan ringan. Terus puji Tuhan masih diberikan kesehatan, masih diberikan kebahagiaan dan minggu depan mau PTS. Ya tapi puji Tuhan masih bersemangat dan bisa jadi MC Komra hari ini. Terima kasih. Yeay. Nah buat teman-teman juga boleh banget membagikan berkatnya di kolom komentar atau di live chat. Nanti pasti kita lihat. Oke, sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini, mari kita nyanyi angkat lagu pujian Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Mbak Nita. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap semuanya sehat-sehat ya. Oke, selama pandemi ini kita sudah 2 kali ketemu ya. Dan sekarang kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula seorang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, bahasan kita pada sore hari ini adalah jalan orang benar. Menurut pemazmur ini, orang benar itu yang bagaimana sih? Nah, di sini dikatakan bahwa orang benar itu hidupnya kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di ayat 2 dan 3 ini jelas sekali. Berarti orang benar yang dimaksud di sini adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Kebenaran siapa ya? Kebenaran Tuhan atau firman Tuhan. Kita tahu, kita pernah dengar cerita tentang Daniel ya, atau kisahnya Sadrak, Meshach, Abednego itu. Nah, itu salah satu tokoh dalam Alkitab yang mencerminkan hidup orang yang benar. Dalam keadaan apapun, dalam tekanan, waktu itu masih ingat ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, karena dia tidak mau menuruti perintahnya Raja Darius untuk menyembah patung yang dibikinnya. Di situ Daniel dimasukkan ke dalam gua singa karena dia tidak mau menyembah, dia taat kepada firman Allah. Dan disitulah mujizat Tuhan terjadi, dia tidak dimakan oleh singa itu. Dan masih banyak contohnya hidup orang benar menurut Alkitab. Selain Daniel ada juga Bapak Abraham, juga ada SK. Di situ nanti teman-teman bisa mengingat-ingat kembali dari cerita di Perjanjian Lama. Kemudian maksud orang fasik itu seperti apa? Di dalam Mazmur 10 ayat 4 itu jelas dikatakan di situ, yang dimaksud orang fasik itu adalah orang yang tidak menganggap Allah itu ada, atau bisa juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nanti teman-teman bisa buka sendiri di Mazmur 10 ayat 4, di situ jelas dikatakan. Nah, kita sudah tahu ya,
orang benar itu yang bagaimana dan orang yang fasik itu yang bagaimana. Nah, kemudian hidup orang benar itu bagaimana sih? Sudah jelas tadi dikatakan di situ, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sudah jelas Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi selain kesukaannya Taurat Tuhan atau firman Tuhan, juga akan merenungkannya siang dan malam. Jadi konsisten ya, setiap saat dia akan merenungkan, kemudian kalau sudah merenungkan tentu saja akan berusaha untuk melakukan dalam kehidupannya seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di Perjanjian Lama seperti Daniel, Abraham, Iskak. Nah, hidup orang yang benar itu secara pribadi sudah disebutkan tadi di ayat 2, kesukaannya firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Itu secara personal. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, hidup orang benar itu juga akan nampak. Jadi kalau dia memegang teguh dengan firman Tuhan, pasti hidupnya itu akan lurus atau dia akan selalu ingat kepada apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Kemudian di ayat yang selanjutnya itu juga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, itu secara penampakan visual atau ketika dilihat orang itu seperti pohon yang di tepi aliran air. Kita tahu bahwa tanaman itu memerlukan air untuk hidupnya karena dari air itu tersedia mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ketika tanaman itu di dekat sumber air, dia akan terlihat segar walaupun dalam keadaan panas atau kering. Jadi ia akan tetap kelihatan hijau. Berbeda dengan tanaman yang tidak di dekat sumber air, ia ketika panas atau kering pasti akan layu. Tetapi tanaman yang di dekat sumber air itu akan terus-menerus segar dan dia akan bertumbuh. Dan tumbuhnya itu pasti akan bagus. Pada saatnya, pada musimnya ia akan berbuah. Berbeda dengan yang tidak diberi sumber air, tidak jarang sekali terkena air. Dia mungkin ketika tumbuh tidak akan maksimal dan ketika saatnya berbuah dia mungkin tidak berbuah atau mungkin berbuah tetapi tidak bagus, berbuah tetapi rontok. Nah, itu jadi hidup orang yang benar itu secara visual atau di lingkungannya dia akan kelihatan sekali. Dan apa yang perbuatnya itu berhasil karena setiap orang yang berpegang teguh kepada firman Allah dalam segala hal, dia akan selalu melibatkan Tuhan melalui doanya, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan suka. Terus kemudian hidup orang fasik itu bagaimana? Tadi di Mazmur ini menurut Pemazmur pada ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Tahu kan sekam? Sekam itu apa? Sekam itu kulit padi. Jadi ketika padi itu akan menjadi beras, biasanya kan digiling. Nah, itu kulit luarnya itu namanya sekam. Sekam itu sangat ringan.
dan dia mudah sekali terbawa angin ataupun tertiup angin. Nah, hidup orang fasik itu juga seperti itu. Dia akan mudah sekali terombang-ambingkan oleh keadaan. Karena apa? Orang fasik itu kan tadi disebutkan di Mazmur 10 ayat 4 ya. Nanti dibuka sendiri, orang yang tidak percaya Tuhan atau tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada, atau bisa juga dikatakan dia percaya Tuhan tetapi dia meremehkan Tuhan atau tidak mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan atau tidak mengikuti firman Tuhan. Nah, ketika hidup orang fasik itu tidak percaya kepada Tuhan atau meremehkan Tuhan, tentunya dia akan berbuat semaunya sendiri, bahwa dia bebas melakukan apapun. Jadi ketika ada persoalan atau dalam kehidupannya ada sesuatu yang bertiup ke, misalnya angin bertiup ke barat, dia akan mengikutinya. Apa yang tren ke timur, dia akan mengikutinya tanpa dia ingat akan firman Allah atau rambu-rambu yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi sudah tahu ya bagaimana kehidupan orang yang benar itu, dan di masa-masa seperti saat ini ketika kemajuan teknologi sudah ada di tangan teman-teman semua, itu kan segala informasi, segala gaya hidup itu sudah di depan mata, bisa kita lihat, bisa kita mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita juga akan seperti orang yang fasik. Kita akan mudah terombang-ambing oleh informasi yang kita dapat melalui kemajuan teknologi itu. Tapi ketika kita selalu setia kepada firman Tuhan, kita punya penyaring, oh ini seperti ini enggak boleh, seperti ini melanggar firman Tuhan, seperti itu. Dan apalagi ini ya, kehidupan teman-teman sebagai seorang remaja itu banyak sekali problematika yang sering dihadapi. Nah, contohnya ketika kita bergaul itu kan sering ada sekumpulan atau kita punya sahabat teman yang mungkin sepemikiran, mungkin sehobi. Ketika kita bersahabat itu mungkin banyak sekali problematika, dan seringkali kita tidak sadar kita melakukan apa yang sering dilakukan oleh orang fasik yang berjalan menurut kehendaknya sendiri dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tahu ya maksudnya? Tahu bullying atau penindasan atau ece-ecenan itu, kita juga harus hati-hati karena kita tidak tahu apakah penindasan kita, bullying yang kita lakukan itu tidak berdampak buruk bagi teman kita yang menerima atau justru itu akan memberikan trauma kepada teman kita. Jadi kita harus hati-hati ya. Karena disebutkan di sini bahwa orang fasik itu suka mencemooh. Mari kita koreksi, apakah kita sering membuli teman kita atau malah membuli adik kita sendiri, kita bully, atau kakak kita atau saudara kita. Kita harus hati-hati ya untuk itu. Kemudian di saat di dalam pergaulan kita sehari-hari, kadang-kadang kita juga mengalami masa-masa puber kan. Kita kenal yang namanya cinta-cintaan atau cinta monyet gitu. Nah, kita juga harus kembali kepada
perintah Allah itu, dan kita ingat juga apakah kita ingin menjadi orang fasik atau kita akan mengikuti jalan orang yang benar. Nah, tentunya kita harapkan, saya harapkan teman-teman semuanya menjalani hidup orang yang benar, yaitu tadi yang selalu dekat dengan sumber air atau sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan sendiri yang menerima firman Tuhan dan merenungkan siang malam, sehingga kita menjadi pribadi yang berakar kuat. Jadi apa? Punya prinsip. Kita itu di masa remaja kita, di dalam kehidupan kita, pergaulan kita, baik di rumah, di sekolah maupun di antara teman-teman kita menjadi pribadi yang berprinsip. Jadi tidak mudah terombang-ambing seperti kehidupan orang fasik. Memang banyak sekali godaan saat ini, dan saya percaya, saya yakin kalau teman-teman mau menyerahkan semua problemnya, semua kehidupan sehari-hari kepada tuntunan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan selalu meluruskan jalan kita. Seperti di ayat yang terakhir itu, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sudah jelas sekali di sini, jalan hidup orang benar itu Tuhan sudah mengetahuinya, dan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke teman-teman, kita lihat kehidupan kita selama ini, kita sudah menjadi orang yang benar atau kita masih menjadi orang yang fasik, atau kadang-kadang menjadi benar, kadang-kadang menjadi orang yang fasik. Nah, kita kembali meneliti kehidupan kita masing-masing, dan saya harap teman-teman ketika menyadari bahwa kita, kok saya di jalan hidup orang fasik, kita kembali lagi, kita berusaha untuk menjadi orang yang benar. Kita mendekat kembali ke sumber kehidupan kita, yaitu Allah dan firman-Nya. Oke teman-teman, saya harap penjelasan sore hari ini teman-teman semuanya jelas, dan saya percaya kalaupun masih ada beberapa yang belum jelas, teman-teman bisa baca kembali berulang-ulang, merenungkannya, dan mohon pimpinan Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Oke? Mari kita berdoa untuk menutup perenungan kita pada sore hari ini. Kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, Engkau pimpin kami, di dalam kami membahas firman-Mu pada sore hari ini. Bapa, di dalam dinamika kehidupan kami sebagai remaja, anak-anak Tuhan, kami mohon selalu tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang selalu mendiami hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehidupan orang benar, dan kami boleh dijauhkan dari kehidupan orang yang fasik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam kami membahas firman Tuhan pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Mbak Nita yang telah membawakan firman pada hari ini. Kiranya bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Sebelum menutup komra kita, mari kita bersekutu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah memberkati kami, menyertai kami Tuhan dari awal persekutuan hari ini hingga saat ini. Dan terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan melalui Mbak Nita Tuhan, kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang berada di dalam jalan yang benar. Saat ini kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, Engkau sertai kami, jauhkan kami dari mara bahaya dan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Amin. Nah, sebelum menutup komra kita, mari kita angkat lagu pujian, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat.
berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya, terima kasih teman-teman Terima kasih, sudah mengikuti teman-teman. persekutuan hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, terus selalu taati protokol kesehatan. Tuhan Terima kasih, memberkati. sampai Terima jumpa. kasih.